Halo, assalamualaikum adik-adik semuanya. Selamat datang di Ziazi Channel. Baik, di kesempatan ini ya, Ziazi Channel akan membahas sedikit mengupas ya tentang sesuatu yang sedang hot ya. Dan tentunya juga teman-teman bisa jadi lagi ngomongin ini nih di kalangan teman-teman yang lainnya ya, di teman-teman satu angkatan kelas 12. Apa itu? Ya, nggak lain dan nggak bukan adalah persiapan menuju PTN ya, khususnya di jalur SNMPTN undangan. Ini gitu ya. Nah, mulai tanggal 4 Januari kemarin sudah dibuka ya, sudah dimulai, bahkan sosialisasinya sudah dilakukan 2 sampai 3 minggu yang lalu oleh panitia LTMPT. Nah, tentunya kita semua sudah banyak tahu ya tentang mekanismenya, kemudian juga tata caranya dan sebagainya. Nah, hari ini ya kita akan ngebahas tentang apa saja sih yang menjadi variabel penentu atau variabel penilaian yang dilakukan oleh panitia LTMPT 2021 ya. Simak terus penjelasannya, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian juga like, share dan komen serta bunyikan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan informasi dari channel Ziazid. Data menunjukkan di 5 tahun terakhir ya bahwa peserta senam PTN itu cukup fluktuatif ya, dari jumlah pesertanya, kemudian juga jumlah peserta yang lulus di SNMPTN undangan dari tahun ke tahun, termasuk persentase kelulusan ya dari tiap angkatan. Nah, jumlah peserta ini bisa berubah-ubah tiap tahun tergantung dari ya persentase satu angkatan yang diterima atau yang menjadi peserta senam PTN. Karena kita tahu bahwa tiap angkatan ya tentu berbeda-beda kuotanya. Tahun ini atau di 3 tahun terakhir ini kuotanya 40% satu angkatan yang dapat dijadikan peserta SNMPTN di akreditasi A ya. Kemudian juga di tahun-tahun sebelumnya pernah 50% satu angkatan yang dapat menjadi peserta SNMPTN, dan pernah juga 75% dalam satu angkatan yang menjadi peserta SNMPTN. Nah, itu yang menjadikan kenapa tiap tahun jumlah peserta SNMPTN selalu berubah-ubah. Nah, termasuk juga peserta yang lulus dalam SNMPTN, kenapa bisa berubah-ubah? Karena memang kuota yang ada di tiap kampus atau di tiap prodi itu tiap tahun juga berubah-ubah ya, tergantung dari kebutuhan yang ada di tiap-tiap kampus seperti itu. Nah, secara otomatis persentasenya pun juga berbeda-beda tiap tahun. Tapi yang jelas teman-teman, di tiap tahunnya persentase kelulusan SNMPTN tidak pernah lebih dari 20% ya. Artinya sisanya sekitar 80% lebih ya, mereka tidak berhasil lulus dalam SNMPTN. Nah, seperti itu. Nah, ini ada daftar 20 PTN dengan pendaftar paling banyak di Indonesia. Ya, ini pun juga berubah-ubah tiap tahunnya. Di tahun 2020 kemarin, kampus Brawijaya ya menjadi nomor 1 sebagai universitas paling diminati oleh peserta SNMPTN. Ya. Kemudian juga di Ponorogo berada pada posisi kedua, yaitu dengan jumlah 29.316 ya. Kemudian UGM posisi 3, Unpad keempat, dan kemudian juga UNES ya masuk pada posisi kelima sebagai ya kampus dengan peminat terbanyak pendaftar di SNMPTN tahun 2020. Nah, bicara mengenai keketatan ya, data menunjukkan bahwa UNJ dengan prodi manajemennya ya di rumpun Soshum ya, di rumpun IPS ternyata menjadi salah satu prodi dengan keketatan yang paling luar biasa dengan perbandingan yang cukup besar ya, di mana persentase keketatannya sampai 0,94%. Dan ini cukup luar biasa, bahkan melebihi keketatan di rumpun IPA, di mana rumpun IPA ada teknik informatika dari Unpad yang
sampai ketatannya itu sampai 1,20%, dan ini juga berlaku untuk semuanya. Ya. Nah, ini adalah apa yang pernah disampaikan oleh Pak Budi ya dan Pak Nasih tentang syarat dan pilihan prodi di SNMPTN 2021, di mana akreditasi sekolah ya menjadi salah satu faktor penting juga dalam pemenuhan kuota tiap satu angkatan di sekolahnya, di mana A mendapatkan 40%, B 25%, dan lainnya adalah 5%. Dan sekolah pun wajib untuk membuat atau mengisi pangkalan data siswa dan sekolah yang eligible sesuai dengan ketentuan. Kalau tahun sebelumnya di tahun 2020, di mana SNMPTN pada PDSS semua siswa wajib untuk mengisi pangkalan data siswa dan sekolah, tapi tahun ini hanya mereka yang eligible. Siapakah yang eligible? Adalah mereka yang memenuhi ketentuan sebanyak 40% dalam satu angkatan, ya IPA IPS atau di SMK pun juga demikian ya. Nah, mengenai pesertanya ya adalah mereka yang punya prestasi akademik dari rapot semester 1 sampai ke 5 saja. Ya, kemudian juga dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh PTN. Karena pada akhirnya beberapa PTN dan beberapa prodi tertentu akan mensyaratkan untuk mengunggah portofolio ya, terutama pada bidang seni dan bidang olahraga. Dan wajib bagi peserta yang akan mengikuti SNMPTN 2021 ini untuk memiliki NISN. Nah, kasusnya di tahun-tahun sebelumnya kita pernah menemukan ada siswa yang lebih dari satu memiliki NISN. Nah, bila mana teman-teman memiliki lebih dari satu NISN, tolong dipastikan mana NISN yang paling update ya. Mana NISN yang didaftarkan ke dalam PDSS oleh pihak sekolah. Nah, teman-teman harus konfirmasi kepada pihak sekolah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mengenai pilihan prodi tidak banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana peserta dapat memilih 2 prodi dalam satu PTN ya. Maksimal 2 prodi dalam satu PTN atau 2 prodi dalam 2 PTN. Jadi jika teman-teman ingin memilih satu prodi, misal teman-teman memilih jurusan matematika, nah teman-teman dibolehkan untuk memilih jurusan matematika pada 2 PTN yang berbeda. Atau mungkin ya teman-teman memilih satu prodi ya dalam 2 PTN yang berbeda. Misalkan teman-teman ingin memilih jurusan matematika pada kampus UI, kemudian juga ingin memilih jurusan statistika pada kampus yang sama, seperti itu. Nah, jika memang teman-teman tidak ingin memilih 2 prodi atau jika teman-teman memang ingin memilih 2 prodi, ya maka wajib untuk teman-teman memilih satu prodinya adalah prodi di PTN yang sama dengan tempat sekolah ya, di mana teman-teman sekolah. Misalkan teman-teman sekolah di DKI Jakarta, berarti wajib untuk memilih kampus yang memang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kalau di DKI berarti ada 4 kampus ya, ada UNJ, kemudian ada UI, ada UIN, dan ada UPN. Jadi kalau teman-teman misalkan ingin memilih matematika di UI ya, kemudian ingin keduanya ambil di luar DKI, diperbolehkan ya, silahkan untuk ambil di luar DKI karena syaratnya sudah terpenuhi. Salah satunya harus dari provinsi di mana teman-teman sekolah. Ingat ya, patokannya adalah sekolah, bukan KTP teman-teman. Karena ada beberapa yang masih dia mengatakan KTP saya Bandung, boleh dong saya milih di Bandung dua-duanya, tapi saya sekolahnya di Jakarta. Ya, jadi patokannya adalah bukan KTP, jadi patokannya adalah sekolah teman-teman. Oke. Nah, kemudian disarankan tidak lintas minat. Nah, ini kan sempat menjadi pembahasan netizen ya, teman-teman juga mungkin sudah melihat di YouTube, boleh atau tidak sih lintas minat ya atau lintas jurusan. Nah, panitia di sini mengatakan ya redaksinya adalah disarankan tidak lintas minat. Kalaupun kemudian ya teman-teman menerjemahkan bahwa ini hanya saran ya, makanya panitia menambah keterangan di bawahnya tergantung ketentuan PTN yang dituju. Ya, jadi memang ini tidak letterlock ya.
tidak menjadi satu pakem ya. Jadi kalau misalkan ada kampus yang membolehkan untuk lintas minat, ya dipersilahkan teman-teman untuk boleh memilih di lintas minat. Tapi biasanya lintas minat kan dari IPA ke IPS. Ya jarang sekali kita temukan dari IPS kemudian pindah ke IPA. Seperti itu ya. Tapi memang karena dalam seleksi SNMPTN ini prinsipnya adalah berkeadilan, ya tidak mungkin nilai IPA murni kita kemudian dikonversi menjadi IPS seluruhnya tetap nilainya tidak berubah. Nah makanya dalam sebuah teorinya bisa jadi nilai IPA kita dikonversi menjadi nilai IPS dengan dikalikan atau diubah atau ada pengurangan tertentu. Misal ya, biasanya kan kalau nilai fisika itu akan berubah menjadi nilai geografi. Kemudian nilai kimia berubah menjadi nilai ekonomi. Ya, nilai biologi akan berubah menjadi nilai sosiologi. Bila mana fisika kita 90, kemudian diubah menjadi nilai geografi, nah maka nilainya tidak menjadi tetap 90, maka dia akan berubah nilainya lebih kecil, bisa jadi hanya 88 atau 87 ya. Pun sebaliknya ya, kalau IPS dari geografi ingin pindah ke fisika ya maka geografinya pun akan berkurang. Dan itu juga berlaku untuk bidang studi yang lainnya ya, bidang studi kimia berubah menjadi ekonomi, kemudian juga biologi menjadi nilai sosiologi, dan itu lebih adil ya. Nah oleh karenanya bila mana teman-teman tidak memiliki nilai yang cukup atau tidak terlalu tinggi, maka disarankan untuk tidak usah lintas minat ya, tidak usah lintas jurusan. Kenapa? Karena secara otomatis nilai teman-teman yang tidak besar itu akan berkurang lagi ya, akan menjadi nilai yang lebih rendah dari nilai pada saat teman-teman hanya di IPA begitu. Nah kecuali teman-teman ingin lintas minat pada UTBK, SBMPTN, itu dipersilahkan karena kan dimana banyak teman-teman yang masih ada niat untuk ke STAN ya secara jelas STAN mengatakan bisa jadi ya STAN akan menggunakan nilai UTBK Soshum ya, ingat UTBK Soshum. Jadi kalau misalkan teman-teman IPA yang dari Saintek ingin ke STAN, maka mau tidak mau pada saat ngambil UTBK-nya teman-teman harus ngambil Soshum seperti itu ya. Tentu kebijakannya berbeda antara SNMPTN dengan SBMPTN. Nah hal lain yang perlu diperhatikan dalam memilih prodi adalah ya di mana kampus pun ingin melihat tujuan atau kefokusan teman-teman dalam menggapai masa depan. Ya, apakah teman-teman sudah fokus untuk di beberapa bidang tertentu atau masih berantakan. Nah, makanya ya teman-teman harus pastikan bahwa pilihan yang pertama dengan pilihan yang kedua itu harus satu rumpun. Di mana misalkan teman-teman pilihan pertama adalah rumpun kesehatan, maka pastikan pilihan keduanya pun juga harus rumpun kesehatan. Ya, itu menunjukkan bahwa teman-teman sudah matang ya, sudah fokus untuk tujuan tertentu. Nah, jika berbeda maka ini terlihat teman-teman belum fokus. Bahkan boleh dibilang masih gambling ya, atau mengira-ngira seperti itu ya. Oleh karenanya berharap antara pilihan kedua dengan pertama itu harus sesuai ya. Nah, di mana pemeringkatan itu ya pada dasarnya adalah menghitung beberapa bidang studi yang jumlahnya 6 itu yang teman-teman sudah tahu semua. Untuk IPA ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, IPS, MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, geografi ya, bahasa Indonesia di mana ada MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi dan salah satu bahasa asing lainnya. Lalu kemudian di SMK ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan kompetensi keahlian sesuai dengan jurusan di SMK masing-masing ya. Kemudian ada lagi pemeringkatan lain sesuai dengan kriteria akademik prestasi di sekolah. Jika memang dalam sekolah tersebut memiliki 2 sampai 3 siswa dengan nilai yang sama dan kemudian masuk ke pemeringkatan kuota akreditasi sekolah. Seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk pada variabel penilaian di SNMPTN 2021. Nah, ya ini yang kita tunggu-tunggu. Adapun sesuai dengan hasil sosialisasi yang disampaikan oleh panitia LTMPT, ya, bahwa akreditasi dan indeks sekolah yaitu masih menjadi salah satu faktor yang menentukan sebuah sekolah itu ya bisa lulus di jurusan atau di PTN tertentu. Ya, di mana indeks sekolah ini biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan nilai ujian nasional rata-rata ya dalam sebuah sekolah. Nah, karena memang tahun 2020 tidak ada ujian nasional, maka panitia LTMPT menggunakan nilai TPS ya. TPS dari SBMPTN UTBK tahun lalu. Jadi semua siswa yang mengikuti UTBK pada tahun 2020 kemudian dia rata-ratakan dan itu yang menjadi indeks sekolah ya, yang menjadi salah satu faktor yang juga menentukan dalam penerimaan SNMPTN. Nah, itu menunjukkan sebuah integritas ataupun kemampuan siswa dalam mengerjakan soal dan itu menunjukkan kualitas sebuah siswa dalam sekolah. Nah, kemudian yang kedua ya, dan ini juga sudah banyak teman-teman sudah mencoba untuk menganalisa ya, sudah mencoba untuk memproses ya dengan pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman miliki ya, yaitu nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 ya. Adapun nilai rapot ini terbagi atas dua yang dilihat oleh panitia. Pertama adalah nilai rata-rata di 6 bidang studi ya, semester 1 sampai semester 5. Ya, hanya 6 bidang studi. Nah, adapun rata-rata ini fungsinya adalah pertama untuk ya mengetahui peringkat paralel tiap-tiap siswa dalam satu angkatan sekolah. Ya, jadi dengan rata-rata semester 1 sampai ke 5 ya, itu bisa menemukan berapa posisi kita dalam satu angkatan. Ya, berapa peringkat kita dalam satu angkatan. Yang memang sebenarnya tiap tahun sekolah itu membuat peringkat ya, sekolah membuat peringkat paralel. Tapi itu hanya per semester, sedangkan yang ini adalah rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Itu fungsi pertama dari nilai rata-rata. Yang kedua, di mana nilai rata-rata ini fungsinya adalah ya untuk menentukan ya kampus yang akan kita tuju. Karena memang tiap kampus di mana prodinya masing-masing memiliki standar nilai rata-rata yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah dari nilai rapot yang dilihat nilai bidang studi 2 sampai 3 bidang studi dominan pada rapot yang kita miliki. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah dari 6 bidang studi yang dirata-ratakan semester 1 sampai ke 5, pada akhirnya kita akan menemukan ada 2 atau 3 bidang studi ya yang lebih dominan, nilainya lebih besar daripada bidang studi yang lainnya. Nah, 2 atau 3 bidang studi ini ya adalah sebuah modal untuk kemudian kita bisa merekomendasikan atau memilih jurusan di SNMPTN undangan. Misal begini, setelah kita analisis, setelah kita perhatikan ternyata pada nilai rapot kita semester 1 sampai ke 5 pada 6 bidang studi, kita ya paling besar nilainya adalah kimia dengan biologi misalkan. Jika memang kimia biologi itu menjadi nilai yang paling tinggi di rapot kita, maka kita bisa memilih jurusan ataupun prodi yang masuk pada rumpun kesehatan. Karena memang kimia biologi merupakan modal dasar untuk bisa eksis dan beradaptasi saat kuliah nanti pada rumpun kesehatan. Seperti itu. Pun sebaliknya, saat kita tinggi pada matematika dengan fisika, maka kita bisa memilih pada rumpun matematika, statistik, teknik ya dan lain sebagainya yang memang membutuhkan matematika dan fisika dalam proses perkuliahan nanti di kampus. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi kendala di kalangan siswa. Karena memang rapot yang nilai dominan itu menjadi modal untuk bisa eksis di kampus nanti. Nah, kadang-kadang kita menemukan siswa memiliki nilai
yang cukup tinggi pada bidang studi tertentu, tapi secara kemampuan dia tidak sampai. Misalkan dia tinggi pada kimia, tingginya dia di mata pelajaran kimia bukan kemudian dia hebat pada bidang kimia, bukan kemudian dia handal pada mata pelajaran kimia, tapi bisa jadi gurunya baik. Ya, gurunya baik atau ada faktor subjektif pada saat memberikan penilaian, akhirnya kimia dia bagus. Nah, pihak kampus atau pihak LTMP tidak melihat faktor itu, tidak melihat latar belakang itu. Faktanya di raport, kimia kalian tinggi. Begitu. Dan ini yang menjadi masalah saat sudah masuk kampus. Nilai kimia tinggi, masuklah dia pada rumpun kesehatan, kemudian ternyata dia tidak bisa mengimbangi proses perkuliahan karena memang nilai yang dia dapatkan tidak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Seperti itu ya. Ini pada nilai bidang studi yang dominan. Nah, ini contohnya. Misalkan kimia, biologi, bahasa Inggris dia tinggi, maka bisa ngambil pendidikan dokter ya, pendidikan dokter hewan, kebidanan, keperawatan dan sebagainya. Di fisika ya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah peringkat paralel. Ya, di mana peringkat paralel ini tadi dijelaskan sebelumnya diambil dari rata-rata nilai raport kita semester 1 sampai semester 5 di 6 bidang studi. Nah, adapun ranking paralel ini ya, fungsinya adalah pertama untuk mengetahui ya sejauh mana peringkat kita atau posisi kita di kalangan satu angkatan. Gitu ya. Satu angkatan apakah kita masuk pada 40%? Ya, kalau kita masuk pada posisi 40%, maka kita layak menjadi peserta SNMPTN di sekolah kita. Seperti itu. Dan yang kedua, adapun peringkat paralel ini ya fungsinya adalah untuk mengetahui ya kira-kira ya pada saat kita berada pada posisi tertentu, kita perlu memastikan apakah jurusan dan kampus yang kita ambil ya itu ada nggak teman kita yang lainnya yang posisinya lebih tinggi dari kita juga mengambil jurusan dan kampus yang sama. Gitu. Misal kita peringkat 10 dalam satu angkatan. Nah, kalau kita peringkat 10 dalam satu angkatan, kita perlu memastikan apakah teman kita yang berada pada posisi 9 kemudian sampai posisi 1, ada nggak di antara mereka yang juga ambil jurusan dan prodi dan kampus yang sama dengan kita? Jika memang ada, maka perlu kita ambil strategi yang lainnya. Begitu. Karena biasanya jarang sekali kampus itu mengambil dalam satu sekolah ya, dia mengambil 2 siswa dengan jurusan dan kampus yang sama. Biasanya dia tidak seperti itu. Kecuali memang punya rekam jejak ya, seperti itu. Ya, beberapa tahun pernah ada yang dapat 2, kemudian dapat lebih dari 1, dapat 3 dan seterusnya. Tapi mayoritas ya untuk lebih amannya maka kita akan merubah ya jurusan dan prodi kita atau kampus kita ya ketika sudah ada teman kita di atas yang nilainya lebih tinggi dari kita, dia mengambil jurusan yang sama dan kampus yang sama. Begitu. Tapi demikian ya, ini bisa dibantah, ini bisa tidak berlaku untuk beberapa kasus. Seperti apa kasusnya? Misal pernah ditemukan di sebuah sekolah di mana ada siswa ya yang pertama dia berada pada posisi peringkat kelima. Kemudian yang temannya lagi berada pada peringkat ketujuh. Nah, pada saat yang kelima dan ketujuh ini dia mengambil jurusan dan prodi yang sama, ya taruhlah 2 siswa ini dia mengambil jurusan matematika UI. Nah, pada saat diproses, ya secara peringkat matematika UI ini harusnya didapatkan oleh peringkat kelima. Tapi setelah diproses, hasil menunjukkan yang mendapatkan atau yang lulus pada matematika UI adalah dia yang peringkat ketujuh. Kenapa demikian? Nah, setelah dianalisis ternyata kenapa peringkat ketujuh yang mendapatkan atau dia lulus di matematika UI? Nah, karena memang peringkat kelima ini dia besar atau dia rata-ratanya lebih besar daripada peringkat ketujuh itu untuk seluruh bidang studi yang 6. Tapi
Kita tahu bahwa yang dibutuhkan oleh matematika adalah mata pelajaran matematika dengan fisika. Nah, sedangkan yang peringkat ketujuh itu MTK dengan fisikanya lebih besar nilainya dibandingkan dengan yang peringkat kelima. Dan ternyata yang kelima ini lebih besar ada pada bidang studi kimia dengan fisika, seperti itu. Nah, ini yang menjadi faktor juga ya, bahwa belum tentu peringkat kita lebih tinggi kemudian kita punya peluang lebih besar. Ya, makanya kita perlu tahu tuh teman-teman kita yang di atas kita nilainya, ya bagaimana kondisi nilainya, maka itu bisa kita jadikan sebagai strategi lebih lanjut. Ya. Nah, kemudian yang keempat ini kaitannya dengan prestasi. Ya, alhamdulillah kalau memang kita punya prestasi yang pernah kita raih ketika di SMA. Ingat ya, hanya untuk prestasi yang ada di SMA saja gitu. Dimana prestasinya berupa prestasi akademik ataupun prestasi non akademik. Ya, dimana untuk akademik diharapkan sesuai dengan jurusannya. Ya, diharapkan dengan jurusannya. Misal teman-teman pernah memenangkan lomba olimpiade biologi, maka diharapkan saat nanti mengambil jurusan atau prodi di kampus di jalur SNMPTN, maka teman-teman diharapkan mengambil yang berhubungan dengan biologi, jangan mengambil yang berbeda dengan biologi. Seperti itu ya. Lalu kemudian juga untuk non akademik juga ya, untuk non akademik ini seputar seni, kemudian juga bela diri ya, olahraga ya, dan sebagainya. Lalu Kak, boleh nggak sertifikat yang lain seperti TOEFL ya, atau kemampuan bahasa asing lainnya? Ya, dipersilakan, boleh-boleh saja ya. Ya, ini siapa tahu nanti pada saat di penyeleksian, pada saat seleksi SNMPTN, ya pesaing-pesaing kita ya tidak ada yang memiliki sertifikat. Bisa jadi apa yang kita miliki itu, sertifikat yang kita punya, jangan-jangan itu menjadi nilai tambah ya dalam proses seleksi di jurusan yang kita tuju ya. Atau bisa jadi teman-teman punya sertifikat keanggotaan sebuah organisasi yang menurut teman-teman ini wah ya, bukan OSIS ya, bukan dalam kampus atau dalam sekolah, teman-teman punya kegiatan, punya komunitas misalkan karawitan nasional atau pramuka tingkat nasional ya, dan seterusnya. Ajukan saja ya, tapi atas seizin pihak sekolah. Ya, siapa tahu itu menjadi nilai plus dalam seleksi di SNMPTN di jurusan yang kita tuju. Nah, kemudian yang kelima, yang menjadi salah satu faktor penilaian dari panitia atau dari pihak kampus adalah sejauh mana atau sebanyak apa alumni kita yang diterima di PTN-PTN di nasional, tingkat nasional ya, di fakultas dan jurusan. Seperti itu. Nah, semakin banyak alumni yang lulus, itu menunjukkan bahwa sekolah kita ya itu punya kredibilitas yang baik di kampus atau memang kemampuannya luar biasa ya untuk di kampus untuk persaingan di jalur SNMPTN. Kemudian selain banyaknya alumni ya, ada juga beberapa siswa yang bertanya, "Kak, lalu kalau misalkan kita tidak punya alumni, tidak ada pernah alumni yang lulus pada kampus tersebut dan tujuan jurusan kita, lalu bagaimana peluang kita?" Nah, ada lagi selain alumni yang lulus, nah ternyata juga ada beberapa kasus sekolah ya, bukan yang lulus yang dilihat, tapi sebanyak apa alumni yang mendaftar pada jurusan yang kita tuju. Walaupun dia tidak lulus, ternyata peminatnya cukup banyak, misal dalam satu jurusan yang kita tuju, tiap tahun itu ada 2, ada 3, ada 5 bahkan ya calon mahasiswa dari sekolah kita, alumni kita yang ternyata dia tidak lulus tapi banyak mendaftar. Jangan-jangan itu juga jadi peluang buat kita ya, dimana kampus bisa jadi akan mengambil sampel. Ini kok tiap tahun banyak banget yang berminat, dia pun akan bisa jadi akan mengambil ya kita gitu ya. Tapi ini kan data perlu kita butuhkan ya, teman-teman bisa cek di Guru BK ya, siapa saja yang mendaftar, berapa banyak yang daftar di jurusan yang akan kita tuju di 2021 ini. Nah, seperti itu, dan semua butuh data. Nah, lalu kemudian belum tentu juga sih alumni banyak kemudian kita punya peluang besar. Nah,
Ditambah lagi dengan rekam jejak alumni, ya. Apakah alumni yang lulus itu di jurusan yang kita pilih nanti IPK-nya baik atau tidak, ya? Apakah dia IPK-nya di bawah rata-rata atau justru sebaliknya dia punya prestasi, ya, tidak hanya IPK tapi juga mungkin keaktifan dia di lembaga-lembaga kampus, pernah ikut pertukaran pelajar ya tingkat nasional, internasional dan seterusnya. Kemudian pernah menjadi duta kampus atau menjadi ketua BEM mungkin atau menjadi mapres. Nah, itu menjadi salah satu faktor. Ya, walaupun memang tidak semua alumni seperti itu, tidak semua kampus seperti itu. Tapi bisa jadi itu menjadi faktor yang menentukan juga. Bahwa kuliah tidak hanya faktor-faktor nilai saja, tapi juga faktor di luar nilai ya yang menjadikan sekolah kita dipandang oleh kampus seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah rekam jejak sekolah. Nah, kita perlu tahu juga, pernahkah sekolah kita ya memiliki satu masalah dalam seleksi, kemudian dalam kejujuran dan seterusnya, atau mungkin pernah teman-teman mendengar istilah blacklist dari kampus ya. Yang memang kita seringkali melihat blacklist ini karena satu sekolah ya ada siswanya dapat di jurusan dan kampus tertentu, kemudian dia tidak ambil ya, maka ini menjadi salah satu catatan bagi sekolah tersebut seperti itu. Nah, memang istilah blacklist ini ya tiap-tiap kampus memiliki standar atau memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada kampus yang memang ketika dia memblacklist satu sekolah, maka dia menghilangkan semua jatah di SNMPTN di tahun selanjutnya untuk sekolah tersebut. Tapi juga ada kampus yang memblacklist satu sekolah, ya kemudian dia hanya mengurangi jatahnya, yang biasanya 7 tinggal 2, yang 5 tinggal 1 ya. Jadi memang tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Bahkan ada juga kampus yang ngasih kesempatan 3 kali. Saat tahun pertama ada yang dapat kemudian tidak ambil, dikasih kesempatan tahun selanjutnya. Ada lagi, kemudian dikasih kesempatan tahun selanjutnya lagi. Dan ketika 3 kali berturut-turut ya dapat tapi tidak diambil, maka barulah kemudian kampus itu memblacklistnya. Ya, jadi blacklist ini cukup berdampak bagi sekolah. Nah, dan tahun ini juga blacklist ini atau ada yang tidak ngambil dari hasil kelulusan SNMPTN ya, bukan hanya buat sekolah, tapi juga untuk peserta tesnya, peserta seleksinya, siswanya. Kalau tahun lalu mungkin pada saat ada siswa yang dia dapat SNMPTN kemudian tidak diambil, maka bagi dia dampaknya tidak ada. Dia masih bisa ikut SBMPTN, dia masih bisa ikut mandiri, bahkan kalau tidak bisa tahun ini masih bisa gap year tahun depan. Tapi di tahun ini panitia secara jelas mengatakan karena sistemnya single sign on, ini sama dengan tahun lalu sebenarnya. Di single sign on ini pada saat teman-teman sudah lulus di SNMPTN kemudian tidak berminat dan tidak diambil pada akhirnya, nah dampaknya tidak hanya buat sekolah di mana akan dikurangi jatahnya atau dihilangkan kuotanya tahun mendatang, tapi juga bagi si peserta tersebut tidak boleh mengikuti SBMPTN, tidak boleh mengikuti UTBK. Seperti itu. Dan tidak hanya pada tahun ini, ya, di tahun mendatang pun di mana harusnya kita punya 3 kali kesempatan tes UTBK SBMPTN, tapi karena kita sekali menolak SNMPTN yang tadinya itu kita dapat tapi tidak kita ambil, maka kita menghilangkan 3 kali kesempatan yang lainnya SBMPTN tahun ini, tahun depan, ya, dan tahun selanjutnya. Apalagi sekarang di PTK ya di kedinasan terutama di STAN juga menggunakan nilai UTBK. Akhirnya hilang kesempatan kita di banyak tempat. Kalau SNMPTN kita dapat kemudian tidak kita ambil. Nah, makanya perlu kita pastikan bahwa semua yang kita pilih di SNMPTN ini ya saat kita dapat ya benar-benar ingin kita ambil dan kita suka. Tidak ada istilah coba-coba karena dampaknya itu cukup sistemik ya untuk kita tahun ini dan tahun mendatang. Nah, makanya masih punya kesempatan untuk mendiskusikan dengan orang tua. Ya, karena keputusan ini kan keputusan masa depan kalian yang juga butuh masukan dari banyak pihak. Nah, kalau memang kemudian hasilnya sudah dapat ya bagi yang muslim perlu diistikharahkan dulu ya. Perlu
berdoa yang banyak, ya, minta ampun sama Allah, dimudahkan dalam memilih jurusan, dan siapa tahu itu bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah dan pasti itu terbaik buat hambanya. Baik, cukup sampai sini. Assalamualaikum.